Pengakuan kehamilan yang sedang dialami oleh Erika Carlina atas tindakannya di masa lalu bersama Giovanni Surya Saputra atau DJ Panda terus jadi perbincangan hangat. Di luar dari drama-drama yang terjadi setelahnya, kehadiran DJ Bravi sebagai salah satu support system di masa sulit yang sedang dihadapi Erika Carlina nyatanya sukses mencuri perhatian publik. Meski baru berpacaran beberapa bulan, namun DJ Bravi seolah memperlihatkan besarnya cinta dan kasih sayang yang dimiliki terhadap Erika Carlina. Bahkan dalam beberapa senior yang didatanginya, DJ Bravi sempat menyiratkan pernyataan jika dirinya siap menikahi Erika dan mengambil peran menjadi ayah dari anak yang tak lama lagi akan lahir. Hal itu pun jadi salah satu bahasan yang ramai diperbincangkan publik setelah dikutip oleh beberapa media online nasional. Terkait adanya pemberitaan tersebut, Erika Carlina sempat memberikan tanggapan. Menurutnya, ada baiknya hal itu ditanyakan langsung pada sang kekasih. Di sisi lain, saat coba dikonfirmasi secara terpisah, DJ Bravi tak memberi banyak komentar. Yang terpenting baginya saat ini adalah kondisi Erika dan bayi dalam kandungannya selalu dalam keadaan baik dan ingin memastikan semuanya berjalan lancar sampai proses persalinan tiba. Mas Bravi siap menikahi kakak kalau... Oh, itu tanyanya ke Bravi. Oke. Yang penting sekarang kesehatan Erika dan juga anaknya sampai lahiran kita jagain bareng-bareng dan doain bareng-bareng aja. Memang sejak memutuskan terlibat dalam masalah kehamilan Erika Carlina, DJ Bravi terkesan lebih fokus menjaga fisik dan mental yang berkaitan dengan kondisi janin dalam kandungan sang kekasih yang kabarnya akan lahir pada 8 Agustus 2025 mendatang. Salah satu yang sempat membuat Bravi lantang bersuara adalah terkait konten parodi ibu hamil yang dibuat Natalie Holzer dan DJ Panda bersama beberapa orang lainnya yang dianggap menyindir kehamilan Erika Carlina. Bahkan, untuk permasalahan tersebut, DJ Bravi sukses membeberkan sejumlah bukti yang menguatkan asumsinya jika konten itu mengandung sindiran, meski sempat dibantah oleh Natalie Holzer. Atas hal tersebut, DJ Panda dan Natalie Holzer akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf. Apa ini? Apa sih? Gak gitu juga bang. Iya lu udah kayak tukang. Itu kayak Laura anjir. Lihatnya kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aib tuh gak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Turun. Ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian Bravi, you need to speak up. Bravi, you need to speak up. Bravi, Cong, lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself.
nggak usah, aku bisa urus sendiri, nggak usah gini. Perlu gak aku ikut campur? Nggak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya, mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan, atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi, karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia nggak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia nggak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas digituin, itu dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka itu juga kurang wise, karena gue datang baru, gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, nope, gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga, minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this. When I start, I cannot stop. Kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai, baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras. Dah gitu aja guys. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah, dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Ko Brevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Jika masalah konten ibu hamil sudah selesai dituntaskan dengan permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan, DJ Bravi tegas mengaku tak ingin ikut campur dalam proses hukum yang ditempuh Erika Karlina terhadap DJ Panda terkait dugaan pengancaman dan beberapa tindakan lain yang membuat sang kekasih merasa terusik. Untuk perkara hukum yang bergulir di kepolisian,
merupakan mutlak menyerahkan apapun keputusannya pada Erika Karlina. Kesaksian seperti apa? Wah, kalau Erika jujur aku nggak ikut campur proses hukumnya, biar dia sama kepolisian biar lebih bijak. Ya, Brevi semangatin aku terus sih. Mau ngasih tanggung jawab ya, terus Iya, bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Diketahui, Erika Karlina membuat laporan polisi terhadap DJ Panda di pertengahan bulan Juli 2025 atas dugaan pengancaman dan tersebarnya sejumlah data pribadi di sebuah grup sosial media. Tindak pengancaman itu pula yang akhirnya membuat Erika speak up soal kehamilan yang sudah ditutupinya selama ini. Saat dimintai keterangan, Erika Karlina menyebut jika laporan polisi terhadap DJ Panda bukan bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilan yang dialami. Baginya, laporan tersebut dibuat semata-mata untuk meminta perlindungan atas keselamatan dirinya dan bayi yang ada dalam kandungannya. Bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya untuk terduga terlapor inisial GSS, ya, inisial GSS. Pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman, ya, akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat, ya. Oleh sebab itu korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik, ya. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku, ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Next, kalau misalnya Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut.
Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Dengan penegasan Erika yang tak meminta segala pertanggungjawaban DJ Panda atas anaknya dan sikap mengayomi DJ Bravi sampai mengaku siap menikahi Erika Carlina, publik pun meresponnya dengan antusias. Banyak yang menilai jika DJ Bravi merupakan sosok yang tepat untuk mendampingi Erika dan baby Andrew, nama yang sudah disiapkan Erika untuk anak yang ada dalam kandungannya. Udah ada nama? Udah. Serius? Oh, tinggal bentar lagi ya soalnya. Boleh di-spill? Boleh. Siapa? Namanya Andrew Neil. Andrew Neil? Yeah. And where it from? Itu janji gue sama diri gue sendiri. Seandainya nanti amit-amit pun